Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tepat ketika Tan Yun hendak bergerak, dua suara menderu datang dari langit yang jauh. Anak kecil, beraninya kamu. Nak, lepaskan keponakanku. Kata-kata dewa diperhitungkan. Selama kamu melepaskan keponakanku, dewa bisa menyelamatkanmu dari kematian. Dan juga, dewa memberitahumu, bahkan jika kekuatan abadi dewa, Kaisar Agung Jiwa telah ditelan oleh Soul Eater Abyss selama 30 tahun, tetapi itu masih bisa menghancurkanmu, ucap suara. Mendengar ini, Xian gemetar berkata, Tan Yun, kita biarkan dia pergi, cepat, lari. Jika tidak, dia akan dikejar oleh kedua pamannya. Ayo, kita. Sebelum Xian bisa selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun, kamu adalah temanku, tapi dia memiliki nafsu pada kamu, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Lagi pula, dia masih ingin membunuhku. Kita akan melarikan diri, tetapi hanya jika kita membunuhnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, hati Xian Fang dipenuhi dengan riak, dan kalimat, kamu adalah temanku, dia memiliki nafsu untukmu, bagaimana aku bisa memaafkannya? Kata-kata itu membuat Xian merasa ekstra hangat. Tan Yun, beraninya kamu, dua suara tua yang menggelegar meledak dari langit yang redup. Dua orang tua, beranikah kamu, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, dia mencubit leher Mo Zifu dengan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan mengira kamu adalah Tuan Muda Mozan Xiancheng, kamu akan melanggar hukum, aku memberitahumu, kamu tidak bisa menyinggungku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tuan Muda Mozan Xiancheng benar-benar ketakutan, dan untaian cairan kuning pucat mengalir dari celananya. Tapi saya takut itu kencing di celana. Mo Zifu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu dekat dengan kematian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda yang kurang dikenal akan membunuhnya meskipun dia tahu identitasnya. Aku tidak mau mati. Mo Zifu menjadi semakin takut sebelum dia mati, dan menangis, paman kedua, paman ketiga, datang dan selamatkan aku, ucap Mo Zifu. Tiba-tiba, langit yang jauh datang lagi dua suara-suara lama. Tan Xiaoyou, katakan sesuatu yang baik, tolong jangan bunuh keponakanku. Iya Tan Xiaoyou, saudara laki-lakiku yang kedua benar, tolong jangan bunuh keponakanku, kakak laki-laki tertuaku adalah putra yang sangat berharga, jika kamu membunuh. Tanpa menunggu paman ketiga Mo Zifu selesai berbicara, dia dipotong oleh tawa mengejek Tan Yun, haha, jika aku ingin membunuhnya, aku akan membunuhnya, aku tidak takut, ucap Tanin. Retak, mayat Mozi jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun mencibir, dua orang tua, menilai dari suara Anda setidaknya puluhan ribu abadi jauh dari saya. Di jurang yang melahap jiwa ini yang tidak dapat diintip dengan indera abadi, sama sulitnya bagi Anda untuk menangkap saya, itu seperti pergi ke langit, kalau bisa, kejar aku punya waktu untuk bermain denganmu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menarik Xian yang masih sok, dan melarikan diri menuju langit barat. Tan Yun berkata kepada Xian, jika saya tidak salah menebak, kedua orang tua itu pasti akan membagi tindakan mereka nanti, satu akan menjaga pintu keluar dari Soul Devouring Abyss, dan yang lainnya akan mengejar dan membunuh kita, ucap Tan Yun. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, ucap Xian berkata dengan gentar. Apalagi yang bisa dilakukan, ambil satu langkah pada satu waktu, ucap Tan Yun. Xian berkata, mengapa kita tidak segera meninggalkan jurang pemakan jiwa, dan jangan biarkan kita berdua menangkap kita, ucap Xian. Pergi, Tan Yun menggelengkan kepalanya, tujuan kunjungan kita adalah untuk menemukan api, dan sebelum api ditemukan, aku tidak akan pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun memimpin Xian melalui kehampaan gelap dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kemana kita akan pergi, ucap Xian. Ayo terbang ke barat sebentar, lalu terbang menuju kedalaman Soul Devouring Abyss, dengan cara ini, kita memiliki peluang lebih besar untuk tidak tertangkap oleh mereka berdua, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mentransmisikan suaranya, siulan marah dari anak kedua Mo Changfeng dan anak ketiga Mo Changsheng datang lagi. Tan Yun, dasar bajingan, aku bersumpah demi Mo Changfeng, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Tan Yun, dan pelacurmu bernama Xian, aku, Mo Changsheng,
harus mati, ucap Mo Changseng. Setelah beberapa saat, dua pria berusia 90 tahun dari Daogu Xianfeng mendarat di tanah dan datang ke depan mayat Mo Zi. Mo Changfeng memeluk mayat Mo Zifu, dan berkata dengan sedih, "Zifu, paman kedua, aku minta maaf untukmu. Paman kedua tidak melindungimu, kamu pergi sekarang. Bagaimana paman kedua menjelaskannya pada ayahmu?" ucap Mo Changfeng. Mo Changsheng berjongkok, menepuk bahu Mo Changfeng, dan menghibur, "Kakak kedua, jangan sedih. Prioritas utama kami adalah menangkap Tan Yun dan Xian dan membalaskan dendam Zifu. Hanya memakan nyali macan tutul yang ambisius, dan berani membunuh penguasa kota masa depanku Mo Zan Xiancheng, ucap Mo Changseng. Mendengar ini, Mo Changfeng menyeka air mata keruh dan berkata, "Saudara ketiga, jurang yang melahap jiwa sangat luas dan tak terbatas. Kesadaran abadi kita hanya dapat mencakup 500 makhluk abadi dalam radius, untuk menemukan Tan Yun dan keduanya. Apa perbedaan antara keduanya dan mencari jarum di tumpukan jerami?" ucap Mo Changfeng. Mata keruh Mo Changsheng berkilat cerah, "Kakak kedua, bocah itu sekarang memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah dia sekarang telah melarikan diri menuju jurang pemakan jiwa. Aturan kedua adalah bahwa tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Dia mungkin melakukan yang sebaliknya dan melarikan diri ke kedalaman Soul Devouring Abyss. Aturan ketiga adalah dia bersembunyi di area terluar dari Soul Eater Abyss, ucap Mo Changseng. Setelah mendengarkan, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, "Kakak ketiga benar, apakah Anda memiliki tindakan pencegahan?" ucap Mo Changfeng. "Iya," Mo Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh, "kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kakak kedua, ambil mayat Zifu dan terbang cepat meninggalkan jurang pemakan jiwa sebelum Tan Yun dan yang lainnya. Biarkan para jenderal yang menjaga pintu keluar dari formasi besar memblokir pintu keluar dan mencegah Tan Yun melarikan diri. Dan aku akan pergi ke kedalaman Soul Eater Abyss untuk mencoba keberuntunganku dan memburu Tan Yun. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya pada akhirnya, selama kamu menjaga pintu keluar dari formasi besar dewa, kakak kedua, Tan Yun tidak akan bisa terbang. Tan Yun dan keduanya tidak akan bersembunyi di jurang yang melahap jiwa sepanjang waktu, jika tidak, cepat atau lambat, jiwanya akan musnah, kekuatan abadinya akan habis, dan tubuhnya akan membusuk dan mati, ucap Mo Changseng. Mendengar ini, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, "Oke, ikuti saja rencanamu, ini hanya saudara ketiga, kami telah berada di jurang pemakan jiwa selama 30 tahun, dan kekuatanmu kurang dari 60%. Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya jika Anda tinggal di sana untuk waktu yang lama," ucap Mo Changfeng. Setelah mendengar ini, Mo Changsheng berkata dengan tidak setuju. "Kakak kedua, Anda tidak perlu khawatir, dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh peringkat ke-11 dari alam Kaisar Abadi. Aku akan lebih berhati-hati. Belum terlambat, saudara kedua, mari kita berpisah dan bertindak," ucap Mo Changseng. Bagus, ketika Mo Changfeng hendak pergi sebagai tanggapan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Apakah Anda ingin saya kembali ke Mo Zan Xiancheng setelah meninggalkan jurang pemakan jiwa terlebih dahulu, mengubur Zifu, dan membiarkan para jenderal dari Istana Abadi 9 Surga membantu, dan menjaga aula besar dulu," ucap Mo Changfeng. Mo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak kedua, yang menjaga pintu keluar dari formasi besar adalah Wan Baoshan, jenderal dari Rumah Abadi 9 Surga, meskipun orang ini sangat dihormati oleh Kaisar Abadi 9 Surga saat ini, tapi dia tidak pandai menangani hal-hal, Anda harus menjaga pintu keluar formasi besar sendiri. Ingatlah untuk meminta Wan Baoshan untuk meminjamkan Anda cermin kembali ke asal segalanya, dengan cermin kembali ke asal segalanya, bahkan jika Tan Yun dan Xian disamarkan, mereka masih dapat menemukannya. Tentu saja, sebelum itu, saudara kedua, Anda sebaiknya membiarkan Wan Baoshan mengirim orang ke aliansi 10 kota yang didirikan di kota-kota besar abadi untuk bertanya tentang gambar memori Tan Yun dan Xian, ucap Mo Changseng. Setelah mendengar ini, Mo Changfeng berkata, "Kakak ketiga, terserah padamu untuk melakukan semuanya dengan baik, dengan cara ini, kita akan sangat mudah dan dapat menangkap sepasang anjing dan manusia itu. Kakak ketiga, hati-hati, kakak kedua akan pergi," ucap Mo Changfeng. Setelah berbicara, Mo Changfeng memeluk mayat Mo Zifu dan terbang menuju pintu keluar Soul Devouring Abyss. "Tan Yun, Xian, kalian semua harus mati," ucap Mo Changsheng meraung,
dengan kemarahan yang tak ada habisnya, berbalik dan berlari menuju kedalaman Soul Devouring Abyss. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Xian Xian yang telah melarikan diri jauh, turun dari langit dengan kehabisan napas dan mendarat di puncak yang sepi. Xian Xian menyeka keringat di dahinya, masih sok. Tan Yun tersenyum cerdas dan berkata, "Bagaimana? Apa seru?" ucap Tan Yun. "Sudah berapa lama, kamu masih dalam mood untuk bercanda?" ucap Xian Xian. Setelah pandangan putih ramping ke arah Tan Yun, dan kemudian, di wajahnya, ada kegembiraan dari lubuk hati yang paling dalam, tapi jujur saja, ini benar-benar mengasyikkan. "Tan Yun, apakah kamu tahu, saya telah dewasa dan saya tidak pernah merasa lebih menarik daripada saya hari ini. Begitu saya berpikir bahwa Anda dapat membunuh rumah Mozi ketika dua kaisar besar ditemukan, dan kemudian kami dihadapkan pada perburuan oleh dua kekuatan besar, saya merasa sangat bersemangat. Namun, Tan Yun, aku benar-benar penasaran, bagaimana nyalimu terlalu besar," ucap Xian Xian. Tan Yun mengangkat bahu, "Keberanianku tentu saja terbuat dari daging," ucap Tan Yun. Mata Xiao Xian penuh dengan bintang-bintang kecil, dan dia berkata dengan kagum, "Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan peringkat ketujuh kerajaan kaisar, kamu bisa membunuh kaisar abadi dengan mudah." "Tan Yun, seberapa kuat kekuatanmu?" ucap Xian Xian. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, "Saya tidak takut dengan kultivator peringkat 8 alam kaisar abadi, tetapi jika aku menghadapi peringkat ke-9 dari alam kaisar manusia, orang yang mati pasti bukan aku," ucap Tan Yun. "Ya Tuhan, Xian Xian tampak luar biasa, sangat imut, hehe, itu benar-benar menakjubkan. Anda adalah pria baru saya lihat dengan tantangan lompatan katak paling kuat, Anda tidak berreinkarnasi dari pria besar atau semacamnya," ucap Xian Xian. Tan Yun berkata dengan santai, "Saya pikir begitu, tapi sayangnya tidak," ucap Tan Yun. Xian Xian menempatkan menghilangkan senyumnya dan berkata dengan cemas, "Tan Yun, rumah besar Mozi adalah status tuan muda Mozan Xiancheng di alam abadi 9 surga Hongmeng, dapat berada di peringkat 100 teratas, ketika Anda membunuhnya, apakah Anda memiliki ketakutan? Maksudku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Mozan Xiancheng?" ucap Xian Xian. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang tampan muncul, penuh dengan dominasi. "Takut? Apa yang harus ditakuti? Membunuh adalah membunuh. Tidak peduli apa identitas musuh, seberapa tinggi statusnya, betapa mulianya, tetapi musuh manapun, aku akan membunuhnya," ucap Tan Yun. Xian Xian memandang Tan Yun, sedikit terpesona. "Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di wajahku?" ucap Tan Yun berkata sambil menyeringai. Xian Xian menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak memiliki bunga di wajahmu. Aku hanya berpikir bahwa kamu adalah pria yang tidak takut pada kekuasaan dan sangat berani. Mungkin Sister Sen dan yang lainnya bersedia untuk menikah denganmu karena ini," ucap Xian Xian. Tan Yun bercanda, "Jangan menyembah saudara laki-laki, umumnya wanita yang menyembah saudara laki-laki akan jatuh cinta pada saudara laki-laki," ucap Tan Yun. "Halah gelombang ayo," ucap Xian Xian. Setelah Xian Xian melirik Tan Yun, ada sentuhan kelembutan di matanya yang indah. "Satu-satunya pria yang membuatku bahagia adalah Hongmeng Supreme. Dia adalah idolaku dan orang yang kusukai. Jika saya benar-benar ingin menikahi seseorang di masa depan, saya juga akan menikahi pria seperti Hongmeng Supreme," ucap Xian Xian. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara. Xian Xian mengangkat alisnya dan memelototi Tan Yun, "Apa yang kamu tertawakan? Ini adalah perasaan serius yang aku dambakan. Apa yang lucu?" ucap Xian Xian. Tan Yun merentangkan tangannya, "Kamu bahkan belum pernah melihat Hongmeng Supreme, bagaimana berani kamu jatuh cinta padanya, bukankah itu lucu?" ucap Tan Yun. "Hei hei hei," Xian Xian menatap Tan Yun dengan sedih. "Kamu tidak boleh memfitnah idolaku, kalau tidak aku akan benar-benar marah," ucap Xian Xian. "Aku tidak akan memfitnah Hongmeng Supreme, oke," ucap Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Huff, hampir sama," ucap Xian Xian. "Oke, mari kita mulai bisnis. Menurut pendapat saya, saudara-saudara Mo Changfeng dan Mo Changsheng pasti akan membiarkan rumah abadi 9 surga menjaga pintu masuk grid susunan Dewa Tidur Jenderal Wan, menahan pintu keluar dan tunggu sampai kita menceburkan diri ke jaring," ucap Xian Xian. "Tidak, kita bisa mengubah keadaan saat itu," ucap Tan Yun tidak setuju. "Tidak," Xian Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Orang dari Wan Baoshan ini memiliki cermin asal segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Kaisar Abadi Sembilan Surga. Cermin ini dapat melihat semua teknik penyamaran, dan penyamaran kita tidak berguna, ucap Xian. Mendengar itu, Tan Yun terkejut. Tunggu, apa maksudmu? Jenderal yang menjaga pintu keluar formasi besar adalah Wan Baoshan, ucap Tan Yun. Iya, itu dia, Xian bertanya dengan sadar. Mengapa? Apa kamu mengenalnya? Ucap Xian. Tan Yun memikirkan hari-hari awal masa lalu ketika dia memasuki kota abadi Tongtian. Dia dipermalukan oleh Wan Baoshan. Dia mencibir, saya tahu, tentu saja saya tahu, saya masih khawatir di mana menemukannya, karena dia berada di formasi hebat di luar Soul Devouring Abyss, maka itu mudah untuk ditangani. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat, ucap Tan Yun. Oh, jadi kamu punya dendam? Xian menjawab dan berkata, aku khawatir, kita tidak bisa meninggalkan jurang pemakan jiwa, ucap Xian. Jangan khawatir, aku membawamu masuk, dan secara alami aku akan membawamu keluar dengan selamat. Tan Yun berkata, ayo pergi ke kedalaman Soul Devouring Abyss dan cari api, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Xian. Ia, sedikit mengangguk, dan Tan Yun terbang dari puncak kesepian dan menghilang ke dalam kehampaan abu-abu. Di luar jurang pemakan jiwa, bintang-bintang bergerak, hari demi hari. Di jurang yang melahap jiwa, 5 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama penerbangan 5 bulan, Tan Yun dan Xian telah mencapai ujung area yang ditandai pada slip giok peta. Swiss. Tan Yun dan keduanya turun dari langit dan muncul di pintu masuk ngarai yang tingginya beberapa juta kaki. Xian memandang ngarai di depannya dan berkata dengan ekspresi serius, Tan Yun, ngarai ini disebut ngarai back to back, ucap Xian. Tan Yun bingung, mengapa disebut begitu, ucap Tan Yun. Setelah memasuki area pusat, dan lebih jauh di dalam adalah kedalaman sebenarnya dari jurang yang melahap jiwa. Selama Anda memasuki ngarai ini, kekuatan yang tak dapat dijelaskan dari jiwa yang melahap dan kekuatan abadi akan berlipat 3, dan di samping itu di dalam tidak ada makhluk hidup di luar pemburu harta karun. Semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan. Bagian belakangnya adalah nama ngarai, yang diberikan oleh kekacauan tertinggi, tujuannya adalah untuk memperingatkan para abadi yang datang untuk mencari harta karun, bukan untuk bakat surgawi, mereka akan kehilangan hidup mereka karena harta itu. Keluar dan kembali ke ngarai, laut dan langit, dan jika Anda masuk, Anda mungkin mati, ucap Xian. Haha, yang maha tinggi kekacauan memberimu nama, ucap Tan Yun tertawa. Apakah kamu takut? Ucap Tan Yun mengulurkan tangan kanannya. Xian mengerucutkan bibir merahnya, sedikit ragu. Jika kamu takut aku akan mengambil keuntungan darimu, maka kamu harus pergi ke istana Ling Qiao Dao, ucap Tan Yun dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu memanfaatkanku? Xian melirik Tan Yun, dan segera mengulurkan tangannya yang indah. Aku dapat memberitahumu, aku tidak menyukaimu, aku. Sebelum Xian selesai berbicara, aku apa? Jangan lakukan asmara sendiri, ucap Tan Yun sambil menarik Xian dan terbang ke ngarai dengan kecepatan tinggi. Waktu seperti panah, 6 tahun telah berlalu. Tan Yun membawa Xian dan terbang jauh-jauh, dan datang ke hutan lebat seperti lautan kelabu. Betul sekali, setiap pohon yang menjulang tinggi, terlepas dari cabang dan daunnya, atau batangnya, berwarna abu-abu mati. Di udara, tidak ada jejak energi abadi surga dan bumi, dan beberapa dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak dapat dijelaskan yang semakin menjadi manik. Xian mengulurkan jari dan menunjuk ke puncak yang sepi di hutan. Saya waktu itu menemukan di puncak itu benar-benar panas, ucap Xian. Apakah Anda yakin? Ucap Tan Yun mengerutkan kening, jika berpikir. Kenapa aku berbohong padamu? Xian mengangkat alisnya, kamu tidak percaya padaku, ucap Xian. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku semakin merasa bahwa pemakan jiwa itu aneh. Di dalam jiwa pemakan, hampir tidak ada energi abadi langit dan bumi, jadi bagaimana benih api dibiarkan, ucap Tan Yun. Xian berkata, pertanyaan ini, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan sampai sekarang, tetapi, setelah penyelidikan dari Chaos Supreme dan Origin Supreme, kesimpulan yang didapat adalah, Soul Devouring Abyss adalah harta besar yang tersembunyi di alam semesta yang luas. Di masa lalu, ada energi abadi di dalamnya, tetapi baru kemudian energi abadi melahirkan ke harta surga dan bumi, oleh karena itu, energi abadi surga dan bumi secara bertahap telah berlalu,
dan sampai sekarang hampir tidak ada energi abadi, ucap Xianxian. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan serius berkata, saya selalu merasa bahwa alasan dua makhluk tertinggi itu terlalu mengada-ada. Xianxian, api macam apa yang kamu dapatkan di sini, ucap Tan Yun. Xianxian bingung, saya tidak tahu jenis api apa itu. Bagaimanapun, itu adalah api kelas menengah di ranah kaisar, dan pada saat yang sama, itu adalah api dengan dua atribut es dan api, ucap Xianxian. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya sangat berubah. Tan Yun, ada apa denganmu? Xianxian bertanya dengan cemas. Wajahmu jelek, ucap Xianxian. Wajah Tan Yun kembali normal, tidak apa-apa. Aku hanya kaget, aku belum pernah melihatnya, dan ada api pada saat yang sama es dan api memiliki dua atribut. Oh ya, Xianxian, kamu memadatkan api yang kamu temui di awal, aku ingin melihatnya, ucap Tan Yun. Tunggu sebentar. Menurut ingatan, Xianxian dengan lembut memindahkannya lengan giok dengan kuas. Embusan kekuatan abadi berubah menjadi gambar memori dari langit rendah. Dalam gambar, sekelompok api setinggi 10 kaki membakar perlahan di puncak soliter. Nyala api terkadang berubah menjadi abu-abu, terkadang merah darah, dan kedua warna itu terus berganti. Api iblis wilayah luar. Ini api iblis wilayah luar, ucap Tan Yun mengerutkan kening. Pada kenyataannya, gelombang mengerikan meledak di dalam hatinya. Tan Yun penuh dengan keraguan, dan hatinya ngeri, bagaimana ini bisa terjadi, di alam 9 abadi Hongmeng dan api sama sekali tidak berada di alam semesta yang sama. Jadi bagaimana mungkin api iblis luar angkasa muncul di Soul Devouring Abyss, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tiba-tiba, Tan Yun merasa tidak menyenangkan. Firasat jurang itu muncul secara spontan, kekacauan tertinggi, asal tertinggi, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Transaksi gelap macam apa yang dimiliki oleh Demon Venerable, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun berpikir demikian karena dia tahu bahwa di alam semesta yang tak terbatas ini, ada dua alam semesta. Yang pertama adalah waktu dan ruang yang terdiri dari alam dewa Hongmeng, alam dewa asal, alam dewa kekacauan, 11 alam abadi, dan alam fana, yang disebut alam semesta di dalam domain. Yang kedua adalah alam semesta luar angkasa. Di alam semesta Tianyu, ada iblis luar angkasa yang sangat besar. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah kaisar tertinggi Hongmeng, alasan mengapa dia terluka adalah karena, untuk mempertahankan alam semesta di wilayahnya, dia dan kekacauan tertinggi dan pencipta tertinggi memiliki pertempuran yang menentukan dengan iblis besar di alam semesta di luar domain. Setelah itu, dia diserang oleh dua makhluk tertinggi dan jatuh, dan akhirnya mengutuk dirinya sendiri untuk memasuki reinkarnasi dunia. Dan api iblis ekstrateritorial adalah api unik di alam semesta, dan itu tidak ada di alam semesta ini sama sekali. Tan Yun berpikir dalam hati, api iblis ekstrateritorial jelas tidak dibiarkan dari jurang pemakan jiwa, tetapi seseorang dengan sengaja menempatkannya di jurang pemakan jiwa. Ya, begitu makhluk abadi memasuki jurang pemakan jiwa, mereka akan dimangsa oleh kekuatan jiwa, kekuatan abadi. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening. Mungkinkah ada raksasa yang melahap jiwa dan kekuatan jiwa di Abyss of Soul? Dan beberapa orang memasukkan harta surga dan bumi ke dalam jurang yang melahap jiwa, hanya untuk menarik orang untuk datang. Tujuan datang ke sini adalah untuk memberikan kekuatan roh dan kekuatan abadi ke formasi besar, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Di tempat ini, Tan Yun melihat ke samping ke arah Xianxian, dan bertanya, di Soul Devouring Abyss, selain melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, bisakah itu juga menelan hal-hal lain, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xianxian berkata, aku ingat, dan aku juga mendengarkan seorang senior berkata, semakin dalam kamu pergi, semakin banyak darah yang akan tertelan pada akhirnya, ucap Xianxian. Senior di mulut Xianxian bukanlah orang lain tetapi ayahnya, Ouyang Duantian. Melahap kekuatan jiwa, kekuatan abadi, dan bahkan melahap esensi darah. Ini juga terkait dengan iblis luar angkasa. Memikirkan hal ini, Tan Yun tiba-tiba terbangun, dan hatinya terkejut, saya mengerti. Saya akhirnya mengerti. Di jurang yang melahap jiwa, pasti ada kebangkitan langit yang agung, tujuannya kemungkinan besar adalah setelah kematian kultivator yang tiada taranya di antara iblis-iblis luar angkasa, dengan menyerap kekuatan jiwa, kekuatan abadi, esensi darah manusia, itu untuk dilahirkan kembali. Karena Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah ada di sini,
mereka tidak punya alasan untuk menemukan api iblis ekstrateritorial. Sepertinya dua makhluk tertinggi benar-benar memiliki kesepakatan dengan iblis ekstrateritorial. Jika tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan jurang yang melahap jiwa muncul di alam abadi 9 surga? Selain itu, dua makhluk tertinggi harus mengetahui asal-usul makam para dewa kuno. Siwon Supreme, Chaos Supreme, apa yang kamu lakukan untuk membantu iblis ekstrateritorial terlahir kembali, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Semakin Tan Yun memikirkannya, semakin banyak kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya. Aku harus pergi ke bagian terdalam dari jurang maut dan mencari tahu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara tipis itu menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun, apa yang kamu pikirkan, ucap Xian Xian. Ah, tidak apa-apa, ucap Tan Yun menunjuk ke api iblis luar angkasa dalam gambar memori dan berkata, saya bertanya-tanya api jenis apa ini, dan mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya, ucap Tan Yun. Xian Xian tersenyum dan berkata, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya itu normal, setelah aku mengeluarkan api dari Soul Devouring Abyss. Aku bertanya kepada banyak senior, dan mereka juga tidak mengenalnya. Tapi tidak peduli apa, saya memperkirakan bahwa peringkat api harus mencapai peringkat menengah dari Kaisar Abadi, ucap Xian Xian. Setelah berbicara, Xian Xian melihat ke kedalaman hutan dengan ketakutan dan berkata, Tan Yun, saya hanya pergi jauh ke tempat ini pada awalnya, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa tentang medan atau apapun. Apakah kita akan pergi lebih dalam, ucap Xian Xian. Tan Yun menepuk bahu harum Xian Xian dan berkata, ini untuk masuk lebih dalam, tetapi tidak sekarang, kita harus menunggu di sini selama 30 tahun, dan kemudian masuk lebih dalam, ucap Tan Yun. Apa? 30 tahun? Xian Xian melebarkan matanya yang indah, dan matanya penuh kepanikan. Tan Yun, kita telah berada di sana selama lebih dari 6 tahun, dan dalam 30 tahun lagi, itu akan menjadi lebih dari 36 tahun. Dalam waktu yang lama, meskipun kita dapat menyerap kekuatan abadi di batu abadi berkualitas tinggi untuk memulihkan kekuatan kita, tetapi jiwa kaisar saya, dalam keadaan tertelan untuk waktu yang lama, kita takut pada saat itu, kita akan menjadi grogi dan diam. Bagaimana cara menemukan api? Lagi pula, 30 tahun dari sekarang, jika kita bertemu Mo Changfeng, Mo Changsheng, dan Bai Xiao dan yang lainnya, maka kita akan mati. Pokoknya, Mo Changfeng dan Mo Changsheng berada di ranah Kaisar Agung dari peringkat pertama, dan 4 bersaudara yang melindungi Bai Xiao, terutama tetua keempat Bai Rihuang, yang merupakan kultivator peringkat ke-11 dari alam Kaisar Abadi. Kunci Bai Rihuang adalah jurang yang melahap jiwa yang kita masuki di pada saat yang sama, dia juga harus menelan batu abadi terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, jiwa kaisarnya jauh lebih kuat dari kita, saat itu, aku khawatir kita akan linglung, dan orang masih terjaga, ucap Xian Xian. Mendengar ini, Tan Yun memandang melihat ramping yang menyedihkan. Tan Yun menundukkan kepalanya di telinganya dan berkata dengan lembut, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kekuatan menelan di Soul Devouring Abyss tidak akan ada mempengaruhi jiwa kaisarku. 30 tahun kemudian, jika aku benar-benar bertemu Mo Changfeng dan Mo Changsheng. Sebelum mereka berdua ditambahkan, 66 tahun telah berlalu sejak mereka berada di Soul Devouring Abyss. Saat itu, kedua saudara tidak akan memiliki kekuatan, dan diperkirakan mereka telah mencapai kewarasan mereka. Pada saat itu, saya akan memiliki cara saya sendiri untuk membunuh mereka. Adapun 4 bersaudara, Xuan Huang Huang, akan mudah untuk berurusan dengan mereka pada waktu itu. Apa yang kita takutkan, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Xian Xian terkejut. Apa? Jiwa kaisarmu tidak tertelan, luar biasa, ucap Xian Xian. Setelah terkejut, rona merah muncul di kulit salju yang bisa dipatahkan oleh peluru di wajah Xian Xian, dan dia berkata dengan marah centil, apa itu kuning tua setiap hari, tidak menyenangkan untuk didengar, ucap Xian Xian. Tan Yun mencibir dan berkata, yang tertua adalah Bai Ritian, yang kedua adalah Bai Ridi, yang ketiga adalah Bai Rixuan, dan yang keempat adalah Bai Rihuang, benarkan, ucap Tan Yun. Iya, setelah itu, Xian Xian dan Tan Yun duduk di hutan, memasang penghalang kedap suara, dan mulai mengobrol. Saat mengobrol, Tan Yun memberitahu Shen Subing dan yang lainnya bahwa dia akan tinggal di jurang pemakan jiwa selama 30 tahun. Ketika Shen Subing dan yang lainnya mendengar bahwa mereka akan tinggal begitu lama, akan membutuhkan lebih dari 300.000 tahun untuk tinggal di istana Ling Qiaodao. Jadi, Shen Subing dan yang lainnya juga meninggalkan istana Ling Qiaodao,
duduk bersama Tan Yun dan Xianxian, dan mulai berbicara tentang dunia. Waktu berlalu, 20 tahun kemudian. Semua orang kecuali Yingying dan Tan Yun merasakan rasa pusing yang samar di kedalaman pikiran mereka. 10 tahun kemudian, Shen Subing, Xianxian dan yang lainnya, pusing di pikiran mereka menjadi semakin kuat, dan penglihatan mereka telah berubah. Shen Subing berkata, "Suamiku, pada tingkat ini, aku khawatir dalam 20 tahun, Xianer, Yukin dan aku akan pingsan. Kamu harus membawa kami keluar dari sini dalam waktu 20 tahun, jika tidak, hidup kami tidak ada jaminan," ucap Shen Subin. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yingying tinggal, Xianxian, kamu dan Subing, ayo masuk ke kuil Tao Ling Qiao," ucap Tan Yun. Baiklah, Xianxian mengangguk, lalu masuk bersama Shen Subing dan yang lainnya ke di dalam aula Ling Qiao Dao. Hanya Tuoba Yingying yang sudah berada di tingkat ke-12 dari kerajaan kekaisaran yang tersisa di samping Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa jiwa Kaisar Yingying tidak tertelan adalah karena dia adalah kle surgawi. "Yingying, ayo pergi," ucap Tan Yun, dan Tuoba Yingying terbang ke udara dan terbang ke kedalaman dengan kecepatan tinggi dari hutan. Dalam 30 tahun terakhir, Xianxian memberi Tan Yun dan yang lainnya top batu abadi berkualitas dipasok ke Tan Yun dan yang lainnya untuk melahap dan memulihkan kekuatan abadi yang telah berlalu di kolam roh. Hari ini, kekuatan Tan Yun dan Tuoba Yingying tetap pada puncaknya. Tuoba Yingying memiliki kekuatan untuk melompati peringkat ke-7 dari alam kaisar abadi, sementara Tan Yun dapat melompat untuk menantang peringkat ke-8 dari alam abadi. Dengan kata lain, Tan Yun tidak takut sama sekali pada saat ini. Keempat saudara Huang dan Huang semakin terekspos hari demi hari, tetapi dia ingin bertemu dengan 4 saudara laki-laki dan Bai Xiao dan 124 lainnya. Tahun berlalu, 3 tahun kemudian. Saat terbang menuju kedalaman Soul Devouring Abyss, Tan Yun menemukan beberapa api iblis luar angkasa, tetapi dengan penglihatan Tan Yun, dia secara alami melihat bahwa peringkatnya terlalu rendah. Tan Yun tidak membuang waktu untuk terbakar. Pada saat yang sama, di tanah yang gelap dan tandus, hampir 100 kaisar yang kuat muncul. Ada pria dan wanita, dan pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan kengerian. Pemimpinnya tidak lain adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Istana Marsekal Agung di Xiahu Xiancheng. "Sialan, kamu menakuti tuan muda ini sampai mati," ucap Bai Xiao yang berada di peringkat ke-7 alam kaisar abadi, memiliki wajah pucat yang menakutkan. Pada saat yang sama, jiwa kaisar dalam pikirannya tertelan parah, menyebabkan dia merasa bahwa dia berjalan dengan ringan. Baru kemarin, Bai Xiao memimpin 124 bawahan untuk menghadapi sekelompok api iblis luar angkasa dari alam kaisar berkualitas tinggi. Akibatnya, mereka dikejar dan diserang oleh api iblis surgawi ekstrateritorial, dan api iblis surgawi ekstrateritorial memusnahkan 25 kultivator kaisar abadi. Sekarang, termasuk Bai Xiao, masih ada 99 orang yang tersisa. Sekarang 99 orang masih shock dan masih memiliki ketakutan yang tersisa. "Bai Xuan Huang, terima kasih untukmu kali ini," Bai Xiao terengah-engah, "jika bukan karenamu, kalau tidak, aku tidak akan lebih beruntung kali ini," ucap Bai Xiao. Bai Xuan Huang yang berada di tingkat ke-11 alam kaisar abadi, biasanya membelai lampu yang terang. Kepala botak, dengan hormat berkata, "Tuan muda, kami telah berada di jurang yang melahap jiwa selama 39,5 tahun, dan sekarang kekuatan jiwa kaisar telah ditelan, kini hanya sama dengan kekuatan kaisar abadi tingkat ketiga. Kita masih lebih dari 9 tahun lagi dari pintu keluar Soul Eater Abyss, jadi ayo cepat tinggalkan tempat hantu ini," ucap Bai Xuan Huang. Mendengar ini, 3 bersaudara Bai Ritian, Bai Ridi, dan Bai Rixuan buru-buru setuju. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.